Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Anggraini, mahasiswa program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dengan NIM 18010305051. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Neuroscience dalam pembelajaran mengenai stimulasi perkembangan kognitif anak usia 0 sampai 4 tahun. Ya. Stimulasi perkembangan kognitif anak usia 0 sampai 4 tahun. Stimulasi perkembangan ini berdasarkan Peraturan Kementerian Nomor 137 Tahun 2014. Yang pertama, pengertian stimulasi kognitif. Pengertian stimulasi. Stimulasi yaitu kegiatan merangsang kemampuan dasar anak usia 0 sampai 6 tahun agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Setiap anak perlu mendapatkan stimulasi teratur sedini mungkin secara terus-menerus pada setiap kesempatan. Stimulasi merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan anak. Dalam hal ini, jika anak tidak terstimulasi dengan baik, maka anak tersebut akan mengalami hambatan dalam perkembangannya, baik itu aspek perkembangan bahasa, aspek perkembangan nilai agama dan moral, aspek perkembangan sosial emosional, dan aspek perkembangan kognitif. Dalam hal ini yang akan saya bahas adalah mengenai stimulasi aspek perkembangan kognitif pada anak. Selanjutnya, pengertian kognitif. Kognitif adalah bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Hal ini dikemukakan oleh Piaget. Selanjutnya, terdapat tingkat pencapaian perkembangan anak, yaitu lingkup perkembangan kognitif anak usia 0 sampai 4 tahun menurut Permen 137 tahun 2014. Yang pertama, ruang lingkup perkembangan kognitif. Usia anak 3 bulan. Yang pertama, mengenali wajah orang terdekat atau ibu, ayah. Yang kedua, mengenali suara orang terdekat seperti ibu atau ayah. Lalu selanjutnya, memperhatikan benda bergerak atau suara mainan yang menggantung di atas tempat tidur. Lalu selanjutnya usia 3 sampai 6 bulan. Yang pertama, memperhatikan benda yang ada di hadapannya. Yang kedua, mendengarkan suara-suara di sekitarnya, ingin tahu lebih dalam dengan benda yang dipegangnya. Misal, cara membongkar, membanting, dan lain-lain. Selanjutnya, mengulurkan kedua tangan untuk meminta. Misal, meminta digendong, dipangku, dipeluk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tingkat pencapaian perkembangan anak usia 6 sampai 9 bulan. Yang pertama, mengamati berbagai benda yang bergerak. Dalam hal ini seperti mainan. Lalu selanjutnya, mengamati benda yang dipegang kemudian dijatuhkan. Yang ketiga, menjatuhkan benda yang dipegang secara berulang. Lalu selanjutnya berpaling ke arah sumber suara ketika anak tersebut mendengar suara. Lalu selanjutnya, tingkat pencapaian perkembangan anak usia 9 sampai 12 bulan. Yang pertama, memahami perintah sederhana. Yang kedua, memberi reaksi menoleh saat namanya dipanggil. Lalu selanjutnya, mencoba mencari benda yang disembunyikan. Selanjutnya, mencoba membuka atau menutup gelas atau cangkir. Selanjutnya, tingkat pencapaian perkembangan anak usia 12 sampai 18 bulan. Lingkup perkembangannya, belajar dan pemecahan masalah. Yang pertama, menyebut beberapa nama benda, jenis makanan. Yang kedua, menanyakan nama benda yang belum dikenal. Yang ketiga, mengenal beberapa warna dasar, yaitu merah, biru, kuning, dan hijau. Selanjutnya yang keempat, menyebut nama sendiri dan orang-orang yang dikenal. Orang yang dikenal di sini dalam artian kedua orang tua, bahkan kakak atau adik yang ada di rumah yang terdekat dengan anak. Selanjutnya, poin yang selanjutnya yaitu berpikir logis. Tingkat pencapaian perkembangan anak usia 12 sampai 18 bulan, lingkup perkembangan berpikir logis. Yang pertama, membedakan ukuran benda, besar, kecil, lalu membedakan penampilan yang rapi atau tidak. Yang ketiga, merangkai puzzle sederhana. Selanjutnya, lingkup perkembangan berpikir simbolik, tingkat pencapaian perkembangan anak 12 sampai 18 bulan. Menyebutkan bilangan tanpa menggunakan jari dari 1 sampai 10, tetapi masih suka ada yang terlewat.
Lalu selanjutnya, tingkat pencapaian perkembangan anak usia 18 sampai 24 bulan, lingkup perkembangan, belajar, dan pemecahan masalah. Yang pertama, mempergunakan alat permainan dengan cara memainkannya tidak beraturan, seperti balok yang dipukul-pukul. Lalu yang kedua, memahami gambar wajah orang. Selanjutnya yang ketiga, memahami milik diri sendiri dan orang lain seperti milik saya, milik kamu, atau milik kakak, milik adik seperti itu. Selanjutnya yang keempat, menyebutkan sebagai berbagai nama makanan dan rasanya. Misal, garam itu rasanya asin, gula rasanya manis. Lalu, lingkup perkembangan berpikir logis usia 18 sampai 24 bulan. Yang pertama, menyusun balok dari besar ke kecil atau sebaliknya. Yang kedua, mengetahui akibat dari suatu perlakuannya. Misalnya, menarik taplak meja akan menjatuhkan barang-barang di atasnya. Selanjutnya yang ketiga, merangkai puzzle. Pada usia ini, anak sudah bisa untuk merangkai puzzle. Selanjutnya, lingkup perkembangan berpikir simbolik anak usia 18 sampai 24 bulan. Menyebutkan angka 1 sampai 5 dengan menggunakan jari. Lingkup perkembangan selanjutnya yaitu untuk usia 2 sampai 3 tahun, lingkup perkembangan belajar dan pemecahan masalah yang pertama, melihat dan menyentuh benda yang ditunjukkan oleh orang lain. Yang kedua, meniru cara pemecahan orang dewasa atau teman. Dalam hal ini, anak akan meniru bagaimana cara orang dewasa memecahkan masalah. Selanjutnya yang ketiga, konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang tua. Yang keempat, mengeksplorasi sebab dan akibat. Yang kelima, mengikuti kebiasaan sehari-hari seperti mandi, makan, menyikat gigi, dan pergi ke sekolah. Selanjutnya, tingkat pencapaian perkembangan anak usia 3-4 tahun, lingkup perkembangan, belajar, dan pemecahan masalah. Yang pertama, paham bila ada bagian yang hilang dari suatu pola gambar seperti pada gambar wajah orang, matanya tidak ada, mobil bannya copot, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua, menyebutkan berbagai nama makanan dan rasanya, garam, gula, atau cabai, termasuk rasanya. Selanjutnya yang ketiga, menyebutkan berbagai macam kegunaan dari benda. Misalnya, kursi gunanya untuk duduk, lalu sendok gunanya untuk makan, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, memahami persamaan antara dua benda. Yang kelima, memahami perbedaan antara dua hal dari jenis yang sama, seperti membedakan antara buah rambutan dan pisang, perbedaan antara ayam dan kucing. Selanjutnya nomor 6, bereksperimen dengan bahan menggunakan cara yang baru. Selanjutnya nomor 7, mengerjakan tugas sampai selesai. Nomor 8, menjawab apa yang akan terjadi selanjutnya dari berbagai kemungkinan. Nomor 9, menyebutkan bilangan angka 1 sampai 10. Selanjutnya nomor 10, mengenal berbagai huruf atau objek tertentu dari A sampai Z yang pernah dilihatnya. Selanjutnya, tingkat pencapaian perkembangan anak usia 2 sampai 3 tahun, lingkup perkembangan berpikir logis. Yang pertama, menyebutkan bagian-bagian suatu gambar seperti gambar wajah orang, mobil, binatang, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengenal bagian-bagian tubuh, maksimal 5 bagian. Lalu yang ketiga, memahami konsep ukuran, besar, kecil, panjang, pendek, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, mengenal 3 macam bentuk, seperti lingkaran, segitiga, dan persegi. Lalu yang kelima, mulai mengenal pola. Yang keenam, memahami simbol angka dan maknanya. Lalu, lingkup perkembangan berpikir simbolik untuk anak usia 2-3 tahun. Yang pertama, meniru perilaku orang lain dalam menggunakan barang. Yang kedua, memberikan nama atas karya yang dibuatnya. Yang ketiga, melakukan aktivitas seperti kondisi nyata, misal memegang gagang telepon. Selanjutnya, tingkat pencapaian perkembangan anak usia 3-4 tahun, lingkup perkembangan berpikir logis. Yang pertama, menempatkan benda dalam urutan ukuran, paling kecil, paling besar. Lalu yang kedua, mulai mengikuti pola tepuk tangan. Yang ketiga, mengenal konsep banyak dan sedikit. Yang keempat, mengenali alasan mengapa ada sesuatu yang tidak masuk dalam kelompok tertentu. Yang kelima, menjelaskan model atau karya yang dibuatnya. Selanjutnya, tingkat pencapaian perkembangan anak usia 3-4 tahun, lingkup perkembangan berpikir simbolik. Yang pertama, menyebutkan peran dan tugasnya, misal koki tugasnya memasak, dokter tugasnya mengobati orang yang sakit.
Lalu yang kedua, menggambar atau membentuk sesuatu konstruksi yang mendeskripsikan sesuatu yang spesifik. Yang ketiga, melakukan aktivitas bersama teman dengan terencana atau bermain berkelompok dengan memainkan peran tertentu seperti yang telah direncanakan. Selanjutnya kita masuk pada bagian stimulasi kognitif untuk anak usia 0 sampai 12 bulan. Yang pertama, usia 0 sampai 3 bulan dapat distimulasi dengan cara menggantung mainan yang bergerak, menggerakkan mainan warna-warni ke berbagai arah. Lalu yang untuk usia 3 sampai 6 bulan dapat distimulasi dengan cara meraih mainan, bermain ciluk bak, dan mengulang beberapa kata. Selanjutnya, stimulasi kognitif yang dapat dilakukan pada anak usia 6 sampai 9 bulan yaitu memanggil namanya, memanggil mama, papa agar dia terbiasa dengan kata tersebut dan dapat mengucapkannya. Lalu mengulang beberapa kata dengan terus-menerus sehingga anak itu dapat menambah kosakata yang dimiliki oleh anak. Selanjutnya menunjuk benda yang agak jauh. Ini untuk meningkatkan fokus anak. Lalu selanjutnya usia 9 sampai 12 bulan dapat distimulasi dengan cara memasukkan benda ke dalam wadah dan mengeluarkannya. Contohnya seperti memasukkan mainan ke dalam toples, mangkuk, ataupun gelas. Dan anak pun dilatih untuk mengeluarkan lagi benda tersebut dari dalam wadah tersebut. Selanjutnya, menggelindingkan bola ke orang lain. Selanjutnya yaitu stimulasi kognitif anak usia 12 sampai 18 bulan. Untuk anak usia 12 sampai 18 bulan, perkembangan kognitif anak dapat distimulasi dengan cara yang pertama, menyusun kubus dan balok. Di sini anak dibebaskan untuk menyusun kubus dan balok sesuai dengan kreativitas dan keinginannya. Lalu bermain kartu berwarna ini bertujuan untuk sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak, yang mana pada usia 12 sampai 18 bulan itu anak mulai mengenal warna-warna dasar. Bermain kartu berwarna di sini dapat dengan tujuan untuk mengenalkan warna-warna dasar tersebut kepada anak. Selanjutnya menanyakan namanya. Dalam hal ini menanyakan nama bertujuan untuk agar anak dapat menyebutkan namanya sendiri, terutama anak dapat mengenal identitas dirinya sendiri. Lalu selanjutnya memperkenalkan ukuran benda. Memperkenalkan ukuran benda di sini nantinya bertujuan agar dapat anak dapat mengetahui ukuran-ukuran benda, seperti benda yang besar itu seperti apa, benda yang kecil seperti apa, seperti itu. Lalu menyebutkan angka 1 sampai 10. Pelafalan angka 1 sampai 10 sehingga anak nantinya dapat mengingat nama dari angka-angka tersebut meskipun nanti anak menyebutkannya secara acak, misal 1, 2, 5, 7, misalkan seperti itu. Selanjutnya bermain puzzle sederhana. Ini juga dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak. Selanjutnya memperkenalkan berbagai benda di sekitarnya. Ini nantinya bertujuan agar anak dapat mengetahui benda-benda di sekitarnya, seperti ada meja, ada kursi, ada televisi, seperti itu. Selanjutnya, stimulasi kognitif yang dapat diberikan untuk anak usia 18 sampai 24 bulan yaitu yang pertama, bermain balok. Bermain balok di sini anak sudah bisa menyusun bahkan bahkan anak sudah bisa memisahkan ukuran-ukuran dari balok itu sendiri. Lalu selanjutnya bermain musik dengan alat sederhana. Nah, melalui bermain musik dengan alat sederhana ini nantinya anak dapat mengetahui sebab akibat. Misalkan ada mangkuk, jika dipukul maka akan menimbulkan suara seperti apa. Lalu meja jika dipukul menimbulkan suara seperti apa. Seperti itu. Selanjutnya, mengacak benda dan meminta anak untuk mengurutkan ukuran benda. Jadi nanti pada kegiatan ini akan disediakan benda dengan berbagai macam ukuran. Lalu pertama, orang tua atau guru itu dapat mengurutkan benda tersebut berdasarkan ukurannya, misalkan dari benda yang ukuran kecil ke ukuran yang besar. Lalu nanti benda tersebut diacak, sehingga setelah itu anak dapat mengurutkan benda tersebut, mulai dari yang terkecil ke yang terbesar seperti yang telah dicontohkan. Selanjutnya, menyebutkan bagian anggota tubuh. Dalam hal ini, anak dapat menyebutkan bagian anggota tubuh, nantinya dapat menyebutkan bagian anggota tubuh yang
sederhana, maksimal 5, misalkan mata, hidung, mulut, pipi, tangan, kaki, misalkan seperti itu. Selanjutnya bermain puzzle. Bermain puzzle di sini berbeda dengan usia yang sebelumnya. Bermain puzzle di sini sudah lebih kompleks puzzle-nya. Lalu, selanjutnya memperkenalkan berbagai rasa makanan. Memperkenalkan berbagai rasa makanan ini akan disediakan berbagai macam makanan dengan berbagai rasa. Contohnya rasa-rasa yang awal seperti manis, asin, dan pedas seperti itu. Nanti anak akan tahu rasa dari makanan tersebut. Selanjutnya berhitung menggunakan jari. Ini anak akan diajarkan untuk menghitung menggunakan jari. Dalam hal ini hitungannya itu baru 1 sampai dengan 10. Selanjutnya, stimulasi kognitif untuk anak usia 2 sampai 3 tahun. Yang pertama, menunjukkan benda di sekitar. Mengajarkan memecahkan masalah. Dalam hal ini mengajarkan memecahkan masalah itu diajarkan dengan jika terdapat suatu masalah, maka orang tua atau guru mencontohkan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Misalnya, ketika anak kesulitan untuk membuka pintu, maka guru ataupun orang tua mengajarkan bagaimana sih cara agar pintu ini terbuka gitu, bagaimana cara agar anak keluar dari rumah melalui pintu yang tertutup ini seperti itu. Lalu menghitung benda atau mainan. Selanjutnya, mengajak melakukan kegiatan sehari-hari. Anak diajak untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, menggosok gigi, lalu bersiap-siap pergi ke sekolah. Lalu melakukan eksperimen sederhana. Eksperimen di sini itu merupakan eksperimen sains yang dapat mengajarkan sebab akibat pada anak. Misal, orang tua melakukan eksperimen pembuatan pelangi dengan cara meneteskan pelangi di atas air dan minyak goreng seperti itu. Nanti orang tua ataupun guru dapat menyebutkan sebab menjelaskan sebab kenapa sih bisa terjadinya pelangi gitu. Kenapa warna ini bisa turun seperti itu. Lalu selanjutnya menunjukkan benda sekitar dan berbagai warna. Ini bertujuan untuk agar anak nantinya dapat menyebutkan benda-benda yang ada di sekitarnya dan berbagai warna yang diketahuinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu menunjukkan bagian tubuh. Menunjukkan bagian tubuh di sini lebih kompleks. Jika pada usia sebelumnya itu hanya maksimal 5 bagian tubuh yang disebutkan, maka pada usia 2 sampai 3 tahun ini sudah bertambah. Jadi jika pada usia sebelumnya anak hanya sekedar mengetahui, jadi pada usia 2 sampai 3 tahun anak sudah mulai bisa menunjukkan yang mana yang disebut dengan mata, mana yang disebut dengan hidung, mana yang disebut dengan telinga, seperti itu. Lalu bermain ukuran. Bermain ukuran di sini bisa juga dilakukan dengan cara pengukuran, misalkan anak diajak untuk mengukur panjang suatu benda atau mengukur berat suatu benda, seperti itu. Lalu menunjukkan bentuk geometri. Menunjukkan bentuk geometri di sini, bentuk geometri yang sederhana seperti segitiga, lingkaran, ataupun persegi. Selanjutnya, memperkenalkan lambang bilangan. Dalam hal ini, anak akan diperkenalkan dengan lambang bilangan. Angka 1 itu lambangnya seperti apa, 2 seperti apa, 3 bentuknya seperti apa, seperti itu. Lalu bermain peran. Bermain peran di sini, dalam hal ini dapat dilakukan juga bermain peran, contohnya bermain peran pasar-pasaran. Nanti dalam bermain peran pasar-pasaran ini, anak dapat diajarkan untuk berpikir simbolik, mengenal mata uang, dan matematika permulaan. Lalu menunjukkan cara menggunakan benda. Nantinya, setelah dengan kegiatan menunjukkan cara menggunakan benda ini, anak dapat mengetahui kegunaan dari benda tersebut. Selanjutnya, stimulasi kognitif yang dapat dilakukan untuk anak usia 3 sampai 4 tahun. Yang pertama, memperkenalkan huruf dan angka. Dalam hal ini, pada usia 3 sampai 4 tahun, stimulasi kognitif itu lebih diarahkan untuk persiapan masuk sekolah. Di mana seperti contohnya
anak diperkenalkan dengan huruf-huruf abjad dari A sampai Z, lalu angka mulai dari 1 sampai 10. Itu anak sudah sudah bisa mengetahui angka-angka tersebut. Terus juga untuk fisik motoriknya nanti anak diajarkan untuk memegang alat tulis seperti itu, persiapan untuk masuk sekolah. Lalu permainan matematika sederhana. Nanti di sini anak akan diajarkan mengenai pola bilangan, mengenai berbagai pola, lalu menghitung sederhana, pengukuran sederhana seperti itu. Selanjutnya melakukan pengukuran. Pengukuran di sini sama halnya dengan yang tadi. Pengukuran di sini bisa juga dilakukan saat kegiatan fun cooking. Anak diajak untuk mengukur bahan, lalu untuk melihat bahan benda-benda mana yang lebih banyak dan benda mana yang lebih sedikit seperti itu. Lalu bermain kartu bergambar. Kartu bergambar di sini dapat berupa benda, anggota tubuh ataupun tumbuhan. Jadi melalui kartu bergambar ini anak dapat mengetahui benda-benda apa saja yang ada di sekitarnya. Misalkan ada mobil, kendaraan ada mobil, ada motor, lalu ada meja, ada kursi, seperti itu. Lalu bermain puzzle. Bermain puzzle di sini, anak sudah dapat mengidentifikasi ketika ada bagian puzzle yang hilang, maka puzzle tersebut tidak akan sempurna bentuknya, gambarnya. Jadi, anak dapat mengidentifikasi, misalkan puzzle-nya tersebut itu puzzle bergambar orang. Nah, di puzzle tersebut ada matanya yang hilang, nanti anak akan mencari kenapa mata itu hilang, lalu di mana ya, gitu, seperti itu. Selanjutnya, melakukan eksperimen sederhana. Ini seperti tadi, anak diajarkan sebab akibat melalui eksperimen sederhana ini. Selanjutnya, bermain tepuk. Bermain tepuk di sini dapat memperkenalkan anak mengenai pola tepuk itu sendiri. Misal ada tepuk semangat. Tepuk semangat, setelah tepuk nanti ada gerakan-gerakan yang lain seperti itu dan terus berulang. Melalui permain tepuk dapat mengajarkan anak mengenai pola. Selanjutnya, bermain tebak rasa. Nanti pada bermain tebak rasa ini akan disediakan berbagai macam makanan yang pada usia sebelumnya itu anak sudah mengenal berbagai rasa. Nah, pada tahapan usia 3-4 tahun nantinya anak dapat mengidentifikasi makanan ini rasanya apa ya, seperti itu. Misalkan nanti disediakan makanan yang manis, makanan yang asin, seperti itu, atau buah-buahan yang rasanya manis dan asam. Lalu mengajak bercerita mengenai karya yang dibuat. Dalam hal ini nanti anak akan disuruh untuk membuat karya, lalu anak nantinya menjelaskan karyanya tersebut itu apa sih, bagaimana, lalu temanya apa, cara membuatnya bagaimana, seperti itu. Selanjutnya, stimulasi kognitif untuk anak usia 3-4 tahun dapat dilakukan dengan cara bermain peran. Mengenalkan berbagai profesi, misalkan ada profesi polisi. Polisi itu tugasnya apa ya? Seperti itu. Lalu ada guru, guru itu tugasnya apa ya? Seperti itu. Lalu bermain bangun membangun. Bermain bangun membangun di sini pada halnya sama halnya dengan bermain balok, tetapi pada tahapan usia 3-4 tahun ini anak itu sudah mulai bisa membangun sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan kreativitasnya. Jadi bangunan yang dibentuk pun sudah terkonstruksi dengan baik seperti itu. Baik itu menggunakan balok ataupun menggunakan plastisin dan play-doh seperti itu. Lalu selanjutnya bermain play-doh. Bermain play-doh di sini nantinya anak tuh sudah dapat membentuk yang jelas gitu, sudah tidak abstrak pemikirannya gitu. Jika dia ingin membuat sebuah bola, maka play-doh tersebut akan dibentuk menjadi sebuah bola seperti itu. Lalu di sini ada bermain kerjasama, bermain. Contohnya di sini yang saya ambil ialah untuk stimulasi kognitif itu di sini ada bermain yang proyek. Di situ akan dibutuhkan kerjasama dan pemikiran anak itu sendiri. Selanjutnya, stimulasi itu merupakan hal yang penting dalam tumbuh kembang anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang kurang kasih sayang dan kurang stimulasi akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, serta kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain.
Stimulasi yang diberikan pada anak selama 3 tahun pertama atau golden age akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan otaknya dan menjadi dasar pembentuk kehidupan yang akan datang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.